mungkin bisa diceritakan laporan hari ini tentang apa di Komnas HAM? Ya, sebenarnya intinya hari ini kita bersama rakyat Banten yang terdampak oleh proyek strategis nasional PIK 2, orang yang mengalami pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu kami bersama-sama melaporkan ya, apa yang terjadi di proyek strategis nasional, karena kita melihat pelanggaran yang terjadi di sana itu sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Ada kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Oleh karena itu menurut hemat kita, Komnas HAM tidak harus cuma menyelesaikan ini sebatas rekomendasi kepada pemerintah, tapi kita berharap lebih jauh karena ada fakta-fakta, ada bukti-bukti tadi yang sudah dijelaskan di dalam diskusi, baik yang disampaikan langsung oleh nelayan Kang Oli, Kang Eri, dan rakyat lainnya, Pak Said Didu, itu yang bisa dijadikan alat bukti untuk melakukan yang namanya penyelidikan pro justisia. Karena kan selama ini Komnas HAM biasa hasil temuannya di lapangan itu cuma sebatas rekomendasi kepada pemerintah. Kali ini kita berharap bukan sekedar rekomendasi, tapi harus ada penyelidikan pro justisia yang dilakukan agar supaya di dalam penyelidikan pro justisia itu bisa ditemukan siapa sih pelanggar HAM dalam kasus PIK 2. Karena kita lihat ada sebuah korporasi yang difasilitasi oleh negara, inilah yang melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat yang ada di Banten. Kira-kira untuk sementara itu dulu, nanti ada yang teman-teman yang lain bisa sampaikan. Berarti ini untuk menegaskan lanjutan dari yang dilaporkan ke KPK kemarin? Iya, lanjutan bahwa kita lihat ada korporasi Agung Sedayu Group yang diberikan privilege ya. Artinya difasilitasi oleh negara lewat PSN untuk melakukan pekerjaan proyek strategis nasional di PIK 2. Padahal setelah kita lihat bahwa apa yang terjadi di lapangan itu banyak terjadi pelanggaran HAM ya, pelanggaran kemanusiaan. Oleh karena itu kita berharap Komnas HAM bukan sekedar melakukan investigasi ke lapangan dan habis itu menjadikan bahan itu sebagai rekomendasi perbaikan kepada pemerintah, tapi kita berharap bahwa ada penyelidikan pro justisia agar supaya nanti Komnas HAM bisa menemukan siapa pelanggar HAM terberat di PIK 2 ini. Karena kita melihat ada sebuah korporasi yaitu Agung Sedayu Group yang difasilitasi oleh negara sehingga dia dengan mudah melakukan pelanggaran HAM. Kira-kira seperti itu. Kalau koalisi ini bisa dijelaskan terdiri dari gabungan siapa saja begitu? Ya, ini koalisi dari masyarakat sipil ya, dan rakyat Banten langsung. Di sini ada Kang Hole, nelayan yang berdampak, Kang Heri, petani. Jadi bisa ditanyakan langsung apa yang mereka alami. Ya, mereka bisa mengemukakan testimoninya. Pak Said Didu juga mengalami pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Kira-kira bisa ditanyakan langsung. Saya melihat di sini banyak wajah-wajah politisi senior gitu, seperti Pak Abraha, Pak Roy dan lain-lain. Bukan politisi di sana. Kita sudah aktivis yang senior sudah berkecimpung di publik sudah cukup lama. Ini apakah ada langkah tertentu untuk mewakilkan rakyat Banten kah, atau ada langkah apa yang lainnya begitu Pak? Ini rakyat Banten bisa menjelaskan secara langsung apa yang mereka alami. Ya, terima kasih. Yang jelas, ya ini mungkin adalah orang-orang yang terilhami oleh Allah, sehingga mereka ini peka dengan persoalan tentang saudara-saudaranya di Banten. Ya minimal mereka itu kan manusia yang harus peka dengan hubungan manusia dengan yang lainnya, dengan lingkungannya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang terilhami. Jadi kalau ada orang-orang yang menanyakan mereka, ya saya jawab pasti mereka adalah orang yang terilhami, gitu. Yang sadar, yang peka dengan persoalan kami di bawah sana sebagai nelayan, juga sebagai petani, gitu. Justru kami menunggu, gitu kan. Di Kapolri udah juga dilaporin oleh LBH Muhammadiyah, gitu kan. Di Kejagung juga udah, gitu. Nah di KPK juga udah. Nah sekarang di Komnas HAM, tinggal kami sebagai rakyat akan menunggu tindakan negara seperti apa terhadap kami. Kalau kemudian negara nggak sukses menindaklanjuti persoalan ini, nggak berani,
Udah saya katakan berkali-kali, serahkan ke rakyat. Wah. Udah, terima kasih. Terakhir mungkin Pak Samad, apakah sudah ada masih ada teman-teman. Jadi Saya nanya ini tadi pertanyaannya agak menggugah ya. kalau untuk yang KPK apakah sudah ada update dari penyelidikan laporan yang sebelumnya? Oke, di KPK kita masih koordinasi, masih memberikan support alat bukti ya, data-data. Saya kira itu perkembangan. Ya. Tadi saya agak terpancing sedikit dengan pernyataan ini politisi senior. Jadi kayaknya terbawa oleh pernyataan Joko Widodo menyatakan hanya orang kalah pilpres, gitu kan. Terbawa juga mungkin kata-kata pihak PIK 2 bahwa ini masih ada kaitannya dalam pilpres. Itu cara mereka mengalihkan. Ya, jangan terbawa framing itu. Kami berjuang karena terjadi pelanggaran HAM yang menurut saya ini ada model baru. Biasanya kan pelanggaran HAM, Pak, ahlinya ini dilakukan langsung oleh negara. Sekarang ini dilakukan oleh swasta tak memperalat negara. Jadi ini lebih parah lagi karena swasta yang memperalat negara untuk melakukan pelanggaran HAM dan difasilitasi. Jadi saya pikir ini ya memang sudah harus turun sangat ini bahwa dia yang nanti ini jangan sampai hanya aparat bawah tapi yang membayar aparat yang mengini aparat itulah